Shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, inilah hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita, memberkati kita dengan kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Karena itu mari kita isi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga di edisi Rabu 9 November 2022. Dan karena itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang mengaruniakan kehidupan bagi kami, ada syukur dan puji kepadamu Bapa oleh karena tuntunan kasih-Mu memampukan kami ada sampai saat ini, kami menikmati kehidupan hari baru yang adalah anugerah Tuhan. Kami hendak mengisi hari ini dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan, sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan kami, mengawali berbagai tugas, tanggung jawab, dan rutinitas hari ini. Maka kiranya kuasa Roh Kudus menuntun dan menerangi kami untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ampun pula kami Bapa dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita hendak membaca lagi kebenaran firman Tuhan lewat bacaan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ditulis seperti ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian ini dengan tema memanfaatkan waktu beribadah kepada Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan menyembahnya secara baik dan benar. Bentuk penyembahan yang dapat dilakukan adalah melalui peribadatan. Saudara, hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang digunakan sejak jemaat mula-mula sebagai hari beribadah memuliakannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hal ini bisa kita bandingkan dalam kitab Yohanes 20 ayat 1, demikian juga Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Firman keempat dalam bacaan kita dalam ayat 8 dan 11 sampai 11 berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat ini hendak menjelaskan tentang pengkhususan dari 7 hari yang diciptakan Tuhan. Di satu pihak, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dipahami bahwa kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan ini tidak hanya untuk bekerja. Dunia yang kita tempati ini bukan hanya sebagai tempat kita membangun produktivitas kinerja tanpa memperhitungkan faktor istirahat.
manusia membutuhkan istirahat dari pekerjaannya. Bahkan menurut kitab Kejadian, Tuhan berhenti dari pekerjaannya setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 2. Dan karena Tuhan beristirahat, maka umat manusia juga diajak untuk beristirahat. Saudara, sebab dengan melakukan ini, kita mencontohi dari Tuhan Allah. Di samping itu, hal ini juga menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan Allah yang mengaruniakan hari peristirahatan itu. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihannya, kita bukan sekedar beristirahat, tapi mengisinya dengan peribadatan, penyembahan, puji-pujian yang baik dan benar kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, pribadi dan keluarga Kristen yang diberkati, umat Kristen beristirahat, beribadah, dan mensyukuri kemenangan Tuhan Yesus atas dosa dan maut pada hari Minggu. Kebangkitan Tuhan Yesus menyempurnakan kasih karunia Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia. Karena itu, firman Tuhan Allah saat ini mengajak kita dan keluarga untuk melihat betapa berharga dan pentingnya jika mampu menggunakan waktu secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan Allah dalam rangka memuliakannya. Bukan karena tuntutan, tetapi karena kerinduan untuk memohon pengampunan dan pengudusan, mendengar dan melakukan firman-Nya. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Jangan lupa untuk kita senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baik yang Engkau anugerahkan bagi kami bekerja di hari ini. Kami bersyukur untuk waktu baik yang Kau beri untuk kami sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mengingatkan kami sebagai umat Tuhan bahwa memang ada waktu di mana kami harus bekerja, sebab Tuhan Allah juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kami untuk memiliki hidup pribadi dengan Tuhan. Waktu beristirahat, beribadah kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak saja pada hari Minggu ketika hari beribadah, tetapi setiap hari ada waktu bagi kami untuk memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan ada jaminan bahwa setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan, menerima tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan, tetapi juga menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam sorga, oleh karena itu, dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami kiranya dimampukan untuk melakukan firman ini, dan iman kami dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Maranatha Paslatan, bahkan semua yang setia mendengarkan program renungan harian keluarga dari channel YouTube Gumi Maranatha Paslatan. Diberkati oleh Tuhan, khususnya jemaat Maranatha dari anak-anak, orang remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia, ada kiranya dalam pemberkatan dan tuntunan Tuhan dalam segala profesi, tugas tanggung jawab, pekerjaan di rumah, di pasar, di toko, di kebun, atau dimanapun Tuhan mempercayakan kami melakukan
tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Terus berdoa kiranya Engkau Tuhan memberkati umat-Mu, hamba-hamba pelayan-Mu, badan pekerja, perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Pelayan khusus, diaken, penatua, demikian juga penatua di kolom dan di Wipra, Tuhan berkati. Para pendeta diberkati oleh Tuhan. Komisi-komisi kerja ada dalam tuntunan dan pemberkatan Tuhan. Kostor, pegawai, tim multimedia, semuanya ada dalam tuntunan pemberkatan Tuhan. Kami yang mungkin bersyukur hari ini dengan berbagai limpahan berkat Tuhan, biarlah sukacita kami terarah kepada Tuhan, tidak dengan hal-hal duniawi. Kami yang mungkin hari ini dengan bergumul dengan berbagai hal, kuatkan iman kami, terus ada pengharapan di dalam Tuhan, di mana pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Bapa, berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke pemohon kami ini diberkati oleh Tuhan saja. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara. Jangan lupa, rajinlah selalu untuk berdoa, baca firman, bahkan rajin untuk senantiasa mendengarkan renungan harian keluarga ini. Jangan lupa share, subscribe, like, bagikan, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.